Entah sebab apa, Maureen tiba-tiba jatuh dari atas tangga. Kepalanya terbentur keras mengenai ujung tangga yang berbentuk runcing itu. Akibatnya darah segar langsung mengalir deras dari pelipis Maureen. Ken yang kala itu sedang menikmati makan siang, segera berlari saat mendengar teriakan Maureen. Dan dia mendapati wanita itu sudah tidak sadarkan diri. Dia hendak membawa Maureen ke rumah sakit, tetapi sebelum mengangkat tubuh Maureen, Zoya justru datang dan memekik penuh pilu karena terlalu terkejut melihat ibunya sudah bersimbah darah. Akhirnya kedua orang itu sama-sama membawa Maureen ke rumah sakit. Dengan kecepatan cukup tinggi Ken membawa kijang besi itu sendiri. Dia ikut was-was karena takut terjadi sesuatu pada Maureen. Zoya terus menangis sambil memeluk Maureen yang senantiasa memejamkan mata. Dia begitu kalut mendapati sang ibu yang tertimpa musibah dengan begitu tiba-tiba. "Mommy, please, open your eyes. Jangan buat Zoya takut. Ayo buka matamu, Mommy," ujarnya sesenggukan. Air matanya senantiasa menderas hingga mengenai pipi Maureen yang berlumuran darah. Sementara Ken fokus pada jalan raya, dia beberapa kali mengumpat karena tercekal macet dan juga lampu merah. Ken memejamkan matanya sejenak. Dalam hatinya terus berdoa agar Maureen bisa terselamatkan. Hingga tak berapa lama kemudian, mereka sampai di rumah sakit. Ken langsung mengangkat tubuh Maureen dan dia letakkan di atas brankar. Dengan cepat para perawat mendorong brankar tersebut untuk masuk ke dalam unit gawat darurat UGD. Ken dan Zoya menunggu dokter memeriksa Maureen. Dan selama itu Zoya tak bisa untuk bersikap tenang. Dia terus saja meneteskan air matanya. Takut terjadi sesuatu pada ibunya. Apalagi mereka habis bertengkar. Kedua orang berbeda usia itu langsung bangkit begitu dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Pria dengan jubah putih itu langsung menanyakan keluarga pasien. "Kami berdua keluarganya." "Doh," jawabkan. Dokter itu menganggun lalu menjelaskan bahwa Maureen mengalami pendarahan otak dan perlu tindak lanjut berupa operasi. Jika memang Ken dan Zoya setuju, mereka diminta untuk menyelesaikan administrasi dan dokter akan segera mengambil tindakan. "Lakukan apapun untuknya, Dok. Aku akan segera menyelesaikan pembayaran," ujarkan begitu mantap, membuat Zoya yang berdiri di sampingnya sedikit merasa beruntung. Dan akhirnya, Maureen langsung dipindahkan ke ruang operasi untuk segera mengambil tindakan selanjutnya. Sementara Zoya kembali menunggu dengan harap-harap cemas. Ken beberapa kali meminta Zoya untuk makan siang terlebih dahulu, mengingat gadis itu belum makan. Namun, Zoya terus menolak. Dia ingin tetap berada di depan ruang operasi sampai selesai dan memastikan bahwa Maureen baik-baik saja. "Baiklah, terserah kamu saja," ujarkan menyerah. Zoya memang sedikit keras kepala dan Ken tak mau lagi memaksa. Dan tak berapa lama kemudian lampu ruangan operasi berganti. Itu artinya Maureen sudah selesai ditangani. Dokter kembali keluar dengan para perawat. Kang dan Zoya pun bangkit menyambut mereka. "Bagaimana dengan keadaan Mommy saya, Dok?" tanya Zoya. Dokter tersebut mengulum senyum. "Operasinya sejauh ini berhasil, tetapi kita perlu lihat nanti di tahap pemulihan." Jelasnya, tadi pasien juga sempat sadar dan dia memanggil Tuan Kenny. "Jika memang nanti Nyonya Maureen sudah siuman lagi, lebih baik temui dia dan ingat, hanya satu orang yang bisa masuk ke dalam sana," sambung sang dokter. Ken menganggun, sementara Zoya merasakan sedikit nyeri pada ulu hatinya. Karena lagi-lagi sang ibu justru mengingat lelaki bajingan yang berdiri di sampingnya. Sore menjelang maghrib, akhirnya Maureen siuman. Dia mengerjapkan kelopak matanya dan mendapati dirinya di sebuah ruangan serta banyak alat medis yang menancap di tubuhnya. Maureen melirik ke arah pintu yang bergerak dan mendapati seseorang masuk dan ternyata itu adalah Ken, sang partner ranjang. Ken melangkah ke arah pembaringan Maureen. Dia sedikit melengkungkan senyum melihat Maureen yang sudah sadarkan diri. Maureen mencoba menggerakkan jarinya, seluruh tubuhnya benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Melihat itu, Ken segera menggenggam tangan Maureen.
Ada apa? Apa kamu butuh sesuatu? Ken duduk di samping wanita itu dan keduanya saling menatap. Ken, tubuhku sakit semua dan sepertinya waktuku tidak banyak lagi. Aku ingin meminta sesuatu padamu untuk yang terakhir kali, ucap Maureen terbata. Maureen, apa yang kamu bicarakan? Kamu pasti sembuh. Dan Maureen menggeleng pelan. Aku benar-benar sudah tidak sanggup. Ken, aku mohon. Berjanjilah untuk menjaga Zoya untukku. Jangan pernah biarkan dia pergi dari sisimu dan katakan padanya bahwa aku benar-benar menyayanginya seperti darah dagingku sendiri nih Ken. Aku. Seketika nafas Maureen tersengal, ludahnya tercekat dan genggaman tangannya pada Ken semakin kuat. Melihat itu, Ken membulatkan matanya dan segera membunyikan alarm yang berada tak jauh darinya. Maureen, ku mohon jangan bercanda. Suara detak jantung Maureen benar-benar membuat Ken merasa kalut. Hingga pria itu merasakan bahwa genggaman tangan Maureen mulai melemah dan tubuh itu terkulai di atas pembaringan. Sore itu menjadi kabar duka bagi Zoya. Karena kini Maureen telah meninggalkannya. Esok paginya, acara pemakaman Maureen diselenggarakan. Jenazah Maureen tak bisa langsung dikebumikan karena mengingat waktu yang sudah petang. Dan akhirnya Ken memilih untuk mengubur Maureen keesokan harinya. Dengan memakai pakaian serba hitam, Zoya dan Ken berdiri di samping gundukan tanah. Bertuliskan nama Maureen lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal kematian wanita itu. Gadis itu tersungkur dengan derai air mata yang menderas karena merasa begitu kehilangan. Dia tak menyangka kalau Maureen akan secepat ini meninggalkannya. Meninggalkannya seorang diri karena tidak ada lagi sanak saudara yang Zoya kenal. Karena selama ini Maureen memang tidak pernah memperkenalkan siapapun pada dirinya selain hanya Ken. "Mommy, kenapa Mommy tinggalin Zoya sendiri?" tanyanya dengan tangis yang terseduh-seduh. Sementara Ken yang berjongkok di samping Zoya hanya mampu untuk bergeming. Jauh dalam lubuk hatinya dia pun merasa kehilangan Maureen. Tak terduga kejadian naas kemarin menjadi pertemuan terakhir antara dirinya dengan wanita itu. "Mommy, Zoya mau ikut Mommy." Gadis di samping Ken semakin merancau tidak jelas. Merasa tak tega, akhirnya Ken menarik Zoe untuk masuk dalam dekapannya. Zoya yang kala itu masih berkabung, tidak menolak apa yang dilakukan oleh Ken. Dia justru melesakkan wajahnya di dada bidang pria itu dan terus menangis hingga pakaian yang Ken kenakan basah oleh air mata Zoya. Setelah puas menangis di tempat peristirahatan ibunya, akhirnya Zoya dapat dibujuk untuk pulang ke mansion. Namun, begitu sampai di sana dia langsung berlari menuju kamarnya. Tanpa berbicara sepatah kata pun pada Ken, Zoya segera mengunci pintu dan beranjak naik ke atas ranjang. Dia kembali menelusupkan wajahnya di dalam bantal dan menangis sejadi-jadinya. Melihat itu, Ken hanya bisa menghela nafas panjang. Sepertinya akan sulit menghadapi gadis itu, gumamnya pada diri sendiri. Dan akhirnya Ken pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Sementara pikirannya terus dihantui oleh Zoya tentang pesan Maureen mengenai gadis cantik itu. Yah, dengan terpaksa, Ken harus menjaga Zoya. Hingga senja berganti malam, Zoya masih saja belum mau keluar dari kamarnya. Makanan yang sudah disiapkan dari siang sama sekali tidak disentuhnya. Gadis itu terus teringat dengan sang ibu. Dia merasa bersalah karena sebelum Maureen meninggal, dia sempat bertengkar hebat dengan wanita itu. Andai waktu bisa diputar, dia ingin memutarnya dan menjadikan dirinya anak yang patuh hingga dia tak perlu kehilangan Maureen. Sementara di luar sana, Ken yang merasa bertanggung jawab atas Zoya akhirnya memutuskan untuk membujuk gadis itu agar mau beraktivitas seperti biasa. Dia tidak mungkin membiarkan Zoya terus seperti ini menangisi kepergian Maureen yang begitu tiba-tiba. Dengan membawa sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk, Ken naik ke atas dan segera mengetuk pintu kamar gadis itu. "Tok tok tok." "Zui, bukalah. Ini Daddy," ucapnya dengan suara yang begitu tenang. Mendengar itu, Zoya memasang telinga
Dia mengelap pipi mulusnya dan menatap ke arah pintu. "Zoya, Dadi mohon bukalah. Kamu belum makan dari pagi. Jangan siksa dirimu seperti ini, karena Mommy tidak akan suka melihatnya." Ken masih berusaha membujur. Dia harus bisa membuat gadis kecil ini patuh pada ucapannya. Zoya menelan ludahnya kasar. Tak dipungkiri dia memang merasa lapar sekaligus lelah karena terus menangis seharian. Akhirnya sedikit demi sedikit egonya runtuh dengan perlahan melangkah ke arah pintu dan membukanya. Ken langsung masuk begitu saja dan dia menaruh makanan itu di atas nakas. Zoya mengekor di belakang Ken dengan terus menunduk karena tak biasa dengan kehadiran pria itu. Ken menolak dan menatap Zoya yang enggan membalas tatapannya. "Makanlah dan tetaplah tinggal di sini, karena ini adalah rumahmu." Tiba-tiba tangan kekar itu tergerak untuk mengusap puncak kepala Zoya, persis seperti ayah pada anak gadisnya. Sementara Zoya merasa gamang. Bersambung,